Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas, tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena sampai sore hari ini Allah masih memberikan kita petunjuk, yang dengan petunjuk itu kita dapat memperoleh hidayah, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya mengenal sunnah, yang semua itu merupakan nikmat terbesar yang bisa dirasakan dan dimiliki oleh seorang hamba yang beriman, yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa kita bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibinal mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwati fillah, saudara-saudariku semua yang semoga Allah senantiasa menjaga kita semua di atas kebenaran, di atas rahmat dan kebaikan-kebaikan. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yakni Al-Qaul Al-Mufid, syarah daripada kitab Tauhid yang ditulis atau disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan pada sore hari ini kita sampai pada bab perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nahl ayat 83. Jadi bab ini mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nahl ayat 83. Bagaimana bunyinya? Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka itu mengetahui bahwa nikmat itu dari Allah dan Allah yang memberikannya. Jadi nikmat itu berasal dari Allah dan Allah lah yang memberikannya, yang menurunkannya kepada semua manusia. Tsumma yunkirunaha. Namun kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Jadi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atau menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah bisa masuk dalam kategori syirik. Kami ulang sekali lagi, bisa masuk dalam kategori syirik yang mungkin membutuhkan penjelasan lebih tafsir, lebih detail daripada itu. Perlu kita ketahui, ikhwati fillah, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya pernah kita bahas di dalam kitab ini ada penjelasan. Di antara macam syirik itu adalah tatoyur. Di antara macam syirik itu adalah apa? Tatoyur. Tatoyur itu secara bahasa itu diambil dari kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, yang ketika mereka itu mau melaksanakan safar, mereka melepas burung terlebih dahulu. Apabila burung itu terbang maju atau terbang ke kanan, mereka melanjutkan safar atau mereka melaksanakan safar. Tapi apabila burung itu diterbangkan, burung itu terbang ke arah kiri atau balik ke belakang, mereka tunda safarnya. Kemudian mereka melakukan safar mungkin besoknya, lusanya. Dan nanti besoknya atau lusanya mereka terbangkan burung lagi. Kalau masih ke kiri ditunda lagi safarnya. Kalau masih balik ke belakang ditunda lagi safarnya. Sampai burung itu belok kanan atau lurus ketika diterbangkan. Nah, inilah makna bahasa daripada tatoyur. Sehingga secara istilah
Tatoyur itu adalah ya, beranggapan sial terhadap sesuatu, menisbatkan kesialan, menisbatkan musibah pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalil daripadanya. Itu namanya tatoyur, dan itu bentuk daripada kesyirikan. Ya, kalau kita beranggapan kejatuhan cicak, wah ini sial nih, bakal datang musibah nih. Nah, itu namanya tatoyur, itu bentuk kesyirikan. Ya. Misal malam 1 Suro kemarin itu ya, 1 Muharram. Ya. Misal 1 Muharram itu ada banyak seton-seton yang berkeliaran, gak ada dalilnya, itu tatoyur. Ya. Bulan Muharram tidak boleh ada hajat. Nah, itu tatoyur. Gak boleh ada orang menikah, orang sunatan, ya, khitan, ya, dan lain sebagainya. Hajat apapun, buka toko apa. Nah, itu namanya tatoyur, beranggapan sial terhadap sesuatu yang gak ada dalilnya, menisbatkan musibah itu datang dari selain Allah. Kesialan itu datang dari selain Allah padahal gak ada dalilnya, itu syirik. Sebaliknya, nikmat juga sedemikian. Kalau tadi kita bicara musibah itu namanya tatoyur. Nikmat kalau kita nisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sama, itu juga bentuk daripada kesyirikan. Dalilnya di surat An-Nahl ayat 83 ini, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka tahu bahwa yang mendatangkan nikmat itu Allah. Nikmat itu dari Allah, tapi mereka mengingkari nikmat itu. Ya, maksudnya apa? Menisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk daripada kesyirikan. Ya. Saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh muallif yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau bercerita cukup panjang lebar di sini, ya. Menjelaskan di antaranya salah satu berhala, ya, yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy itu namanya Uzza. Siapa namanya? Uzza. Ya, mungkin yang sering kita dengar itu Lata, ya kan? Tapi salah satu di antaranya adalah Uzza. Ini diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Kalau Lata jelas itu dari istilah Lata Yalutu, yakni memijit-mijit adonan roti. Jadi ada orang dulu itu punya kebiasaan kalau jamaah haji datang, dia bikin roti banyak-banyak dibagikan gratis. Maka daripada itu orang-orang itu ya memuji kebaikannya, dibikinkan patung. Lama-kelamaan malah minta doa kepada patung tersebut. Itu Lata itu. Ya, singkat cerita seperti itu. Ada lagi namanya Uzza. Ya, di sini dikatakan fal Uzza masalan, ya, syafaat indallahi ay yunzil al mator. Nah, fa haula'i athbatu sababan min abtalil asbab li anna Allah azza wa jalla yaqbalu syafa'ah alihatahum. Di sini dijelaskan orang kaum kafir Quraisy, ya, dalam fakta sejarahnya menjadikan Uzza itu perantara doa untuk turunnya hujan. Ya, jadi ternyata berhala-berhala itu kan banyak. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, berhala di area Masjidil Haram itu ada 360 buah. Hadis riwayat Bukhari. 360 buah. Jadi kalau bingung setiap hari ini kita bisa ganti Tuhan, mereka berdoa ya. Jadi dikeliling-keliling aja. Ya, hari ini gak manjur, besok ganti Tuhan mana. Ya, besok ganti Tuhan mana. Pas 1 tahun. Ya, hadis riwayat Bukhari 360 berhala. Nah, di sini ada berhala khusus namanya Uzza, yang mereka itu kalau lagi terjadi paceklik kekeringan, butuh hujan, butuh agar tumbuhan-tumbuhan itu subur, tergenangi air, mereka datangnya ke berhala yang namanya Uzza, gitu loh. Uniknya padahal di dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan dalam sebuah ayat dalam Al-Qur'an, mereka itu wala in sa'altahum, ya, man khalaqahum la yaqulun Allah.
Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka jawabnya siapa? Allah. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib dan kawan-kawannya ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, jawabannya siapa? Allah. Jadi mereka itu Tuhannya sebenarnya Allah. Rob mereka itu Allah gitu. Ya, kemudian dalam ayat yang lainnya, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Kalau mereka ditanya siapa sih yang menciptakan langit? Siapa sih yang menciptakan bumi? Jawabannya sama. Mereka akan menjawab Allah, la yaqulunallah. Cuma kenapa kok mereka dihukumi sebagai kafir Quraisy yang kekal selama-lamanya di neraka? Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa di sini misalnya hadis riwayat Bukhari disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula ana lakana fid darki asfali minan nar. Ya. Abu Thalib itu ya, karena syafaatku dia itu ya tetap kekal di neraka, tapi tidak di neraka yang paling bawah. Ya, tapi kekal di neraka. Nah, ini disebutkan hadis riwayat Bukhari. Nah, itu menunjukkan walaupun mereka Abu Thalib dan kawan-kawan ini mengaku bahwa Robnya itu Allah, tapi tetap kekal di neraka. Loh kok bisa? Yaitu tadi karena ketika mengakui Allah sebagai Rob, ya, tidak diikuti dengan doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau berdoa lewat perantara terlebih dahulu. Padahal pernah kita bahas 4 tahun yang lalu. Masya Allah, nggak kerasa ya. Ya, 4 tahun yang lalu, Mas Andi ya. Di sini ya, Mas Andi ya. Jadi pertama kali saya ngisi kajian di sini itu tentang 10 pembatal keislaman. Ya. Di pembatal yang kedua, keislaman seseorang itu adalah menjadikan antara Allah dengan dia itu perantara. Jadi walaupun dia mengaku Allah itu Rob, tapi kalau berdoanya nggak langsung kepada Allah, lewat perantara seperti contohnya Uzza ini yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Mereka mengakui Allah sebagai Rob, tapi doanya kepada Uzza, minta hujannya kepada Uzza, maka batal keislamannya. Ya. Kita mengaku Rob sebagai Rob itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang mendatangkan rezeki. Tapi ketika kita ini lagi cupet rezekinya sempit, datang ke dukun, minta ke dukun, ya sama aja, batal keislamannya. Maka daripada itu ya, nikmat itu berasal dari Allah dan jangan pernah kita mengingkarinya. Contoh mengingkarinya apa? Adalah menisbatkan kepada selain Allah. Contohnya kaum kafir Quraisy menisbatkan bahwa turun hujan atau tidak itu akibat doa mereka kepada Uzza. Kalau doanya manjur sama Uzza turun hujan. Kalau tidak berarti tidak turun hujan. Ini naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentu saja harus kita tarik kepada kebiasaan masyarakat di Indonesia. Kalau cuma kita baca kitab di sini nih, ya terkadang permisalahan terhadap masyarakat di Indonesia ini kurang ngena gitu. Mau nggak mau apa yang di kitab ini harus kita tarik dengan kebiasaan masyarakat di Indonesia. Kalau di sini dijelaskan orang-orang Arab terdahulu, ya Tuhannya Allah, Robnya Allah, tapi berdoanya ke Uzza supaya turun hujan. Nah, kalau masyarakat di Indonesia nggak mengenal itu Uzza, tidak mengenal itu Lata, ya kan? Yang dikenal itu apa? Dewi Sri. Ya. Kalau orang Indonesia yang dikenal siapa? Dewi Sri. Ya, makanya para petani itu ketika mereka mau menanam padi atau mau panen padi, ya, mereka itu ngasih sesembahan dan berdoa mintanya ke Dewi Sri tadi. Dalam keyakinan Jawa, ya, keyakinan tentu saja bukan keyakinan Islam ya. Keyakinan Kejawen ya dalam bahasa kita ya, meyakini ada nama roh atau dewi yang namanya Sri. Nah, dia itu tugasnya ya, bahasa kita ini tugasnya dia, wewenangnya dia itu menjadikan panen itu sukses atau tidak. Jadi kalau kita ini pengen panennya sukses, menurut keyakinan mereka itu harus ngasih sesembahan dan doa kepada Dewi
Sri, dan itu masih terjadi sampai detik ini di masyarakat kita. Khususnya yang di pedesaan-pedesaan yang pelosok-pelosok. Jadi ketika kami itu naik motor, ya, di pedesaan di pelosok-pelosok, ternyata kami dapati orang-orang masih membuat ritual-ritual sedemikian di pematang sawah mereka. Padahal mereka pakai jilbab. Padahal mereka pakai peci, sholat, mengaku muslim. Nah, tapi mereka nggak tahu bahwa itu adalah termasuk daripada kesyirikan, menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Loh, kok bisa? Mereka menganggap bahwa rezeki itu turun dari Allah, tapi minta panen sukses kepada Dewi Sri. Syirik apa tidak ini? Syirik. Ya. Saya tanya, yang mendatangkan rezeki itu siapa? Pasangan kita rezeki apa tidak? Pasangan kita ini rezeki apa tidak? Rezeki. Nah, calon istrinya teman-teman ini rezeki apa tidak nanti? Nah, calon suaminya adik-adik perempuan ini rezeki apa tidak? Rezeki. Loh, kok bisa mereka meyakini rezeki itu datang dari Allah, tapi datang ke dukun buat melet seorang perempuan. Nah, ini berarti kan menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mendatangkan jodoh itu Allah. Kok kita ini ya meminta jodoh ke dukun dan lain sebagainya. Maka itu perlu kita garis bawahi, ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tatoyur menisbatkan kesialan kepada selain Allah, musibah kepada selain Allah, nggak ada dalilnya, maka itu adalah kesyirikan. Musibah datang itu akibat maksiat. Bukan karena apa-apa, karena maksiat kita. Maka banyak istighfar. Ya. Wama nuzila bala ila bidanbin. Tidaklah musibah itu datang kecuali maksiat. Maka jangan salahkan siapapun. Yang pertama kali kita salahkan adalah diri kita sendiri. Wama rufi'a bala illa bitaubatin, kata Ali radhiyallahu anhu. Dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali sebab terbesarnya adalah taubat kepada Allah. Jadi jangan dinisbatkan kepada selain Allah. Nikmat pun seperti itu. Nikmat itu datang karena ketakwaan. Nikmat yang berkah tentunya. Karena Allah dalam firman-Nya di surat At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka dan tidak diduga. Enggak boleh kita nisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada penjelasan. Ya. Beberapa kalimat yang multitafsir. Ya, bisa jadi dihukumi syirik atau bisa jadi dihukumi kufur nikmat, dan bisa jadi dihukumi mubah atau boleh-boleh saja. Misal perkataan Aun bin Abdillah di sini, kata mu'alif rahimahullah. Ketika seseorang berkata, laula fulan lam yakun kada. Kalau bukan karena fulan, hal ini tidak akan pernah terjadi. Paham maksudnya? Ya, misal kalau nggak dibantu fulan, aku kemarin tuh pasti mati. Nah, kalimat yang seperti ini bisa dikategorikan syirik. Yang menyelamatkan kita dari musibah siapa? Allah, ya. Nah, jadi yang seperti ini disebutkan. Kalau seseorang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan tidak ada dalil yang sahih, tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan hal itu, kemudian orang itu meyakini ada kenikmatan bisa datang dari hal tersebut, maka ini dihukumi syirik akbar. Naudzubillah min dzalik. Ya, syirik besar, ya, syirik akbar, syirik besar yang bisa mengeluarkan orang daripada keislaman dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Contohnya apa? Ketika seseorang datang ke kuburan, misal ada wali fulan, kemudian dia doanya langsung, ya wali, jadikan aku kaya raya,
Dan dalam mindsetnya, dalam benaknya dia meyakini yang membuat orang kaya raya itu wali itu, bukan Allah. Ya, wali yang sudah mati tadi itu. Ya, maka ini dihukumi syirik. Ya, ini dihukumi syirik. Datang ke tempat angker, "Mbah, aku pengen dapet jodoh sing ayu dan sogeh," misalnya. Ya. Ya, amin. Kok bisa ini nih, doa ke jin kok diamini, gimana nih? Ya, ya. Jadi datang ke tempat angker terus bilang, "Mbah, aku pengen dapet jodoh sing ayu ambek sogeh," gitu. Nah, ini bisa masuk dalam kategori syirik karena mintanya kepada jin tadi itu, penunggu tempat angker itu tadi. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Dan sampai sekarang yang seperti ini loh ada. Di daerah kita itu ada. Biasanya kalau di daerah kita itu namanya punden. Ya. Jenengan ya, kita ini kalau keliling-keliling di daerah yang pelosok-pelosok, ternyata masih banyak punden. Tak pikir punden itu sudah punah, Mas Andi. Ya, soalnya kan saya tinggalnya di kota, Mas ya. Terus selama di Jakarta ya, tak pikir sudah punah gitu loh. Ya kan? Ternyata ketika kita ini tinggal di desa, wakeh Mas gitu. Bahkan ada sebagian punden, ini punden ya, bukan kuburan wali nih, ini punden. Ternyata lebih bagus daripada rumah-rumah warganya, gitu. Ya, jadi tempatnya itu pohonnya bau besar-besar, ya, pohonnya besar-besar, nggak tahu itu pohon apa itu. Di bawahnya itu ada rumah-rumah kayu bagus-bagus gitu, ya, dipletur-pletur itu, bagus-bagus. Ternyata itu punden, dan itu bisa setahun sekali, setahun 2 kali, setahun 3 kali ada acara tertentu namanya ruat deso. Kemudian makanan-makanan itu didoain bareng-bareng, digiring di punden, diarak di punden, doa lagi di dalam punden itu. Tujuannya apa? Supaya penunggu desa itu tidak mendatangkan bencana. Supaya penunggu desa itu atau roh nenek moyang mereka mendatangkan rezeki yang melimpah untuk mereka. Nah ini repot ini. Meyakini bahwa datangnya nikmat itu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kesyirikan. Nah, ini enggak boleh ya. Nah, jadi kalau contoh yang pertama itu meyakini bahwa hal itu bisa mendatangkan nikmat padahal dia selain Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk kesyirikan. Yang kedua, bentuk kufur nikmat. Bentuk kufur nikmat itu apa? Sebenarnya dia meyakini bahwa Allah itu yang mendatangkan nikmat, tapi enggak pernah melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam pengucapan nikmat tersebut. Itu kata para ulama di sini dihukumi sebagai kufur nikmat. Contoh misal, kalau kita sakit yang menyembuhkan siapa? Allah. Ya, kalau kita sakit yang menyembuhkan Allah. Tapi dia ngomongnya kayak gini, "Wah, aku ini setelah konsumsi herbal ini, ya, sakitku sembuh." Nah, ini bentuk kufur nikmat. Bahkan sebagian ulama berpendapat itu termasuk syirik kecil. Ya, contohnya seperti itu ya. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya ada nama-nama Allah yang kita sebut untuk menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya alhamdulillah, setelah mengkonsumsi herbal ini aku sembuh. Masya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala aku sembuh setelah diperiksa dan dikasih obat sama dokter fulan. Nah, ini melibatkan Allah terhadap sebuah nikmat yang datang darinya, itu adalah bukti keimanan seseorang. Maka daripada itu kita ini Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali menyampaikan nikmat hendaknya menyebut nama Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, biidnillah, dengan izin Allah, dan lain sebagainya. Itu bentuk keimanan kita, ya, bentuk keimanan kita. Nah, kemudian itu yang kedua ya. Yang kedua yang dihukumi kufur nikmat atau syirik asgor. Ini kata para ulama dalam pembagiannya menafsirkan ayat tadi, adalah orang-orang yang ketika menyebutkan nikmat-nikmat tidak
ada nama Allah di sana, tidak disandarkan kepada nama Allah di sana, itu bentuk kufur nikmat atau syirik asghar. Yang ketiga, ya, ini yang dihukumi mubah, bukan syirik besar, bukan syirik kecil atau kufur nikmat. Apa? Ketika menjawab atau menjelaskan sebuah kabar, itu boleh. Ya, misal dibilang, kamu kaya dari mana? Kamu uangmu ini dari mana? Dari hasil jualan. Uangmu ini dari mana? Dari warisan orang tua. Nah, ini nggak apa-apa, walaupun tidak disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kalau untuk menjelaskan kabar, ya, menjawab sebuah pertanyaan boleh, karena Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah, ya, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, mengatakan sedemikian, ya, dalam hadis riwayat Bukhari itu, laula ana, kalau bukan karena aku, ya kan, pamanku itu lakana fid darki asfali minan nar, pasti dia, pamanku itu akan berada di kerak neraka selama-lamanya. Namun Abu Thalib, ya, tidak berada di kerak neraka. Hukumannya adalah hukuman yang paling ringan, yakni kakinya diminta menginjak batu atau bara neraka dan kepalanya mendidih. Itu siksa yang paling ringan. Ya, jadi saudara-saudariku semua, ya, ada 3 macam penafsiran daripada ayat tersebut. Jadi jangan sampai menisbatkan sebuah nikmat kecuali kepada Allah. Bahkan bisa masuk dalam kategori syirik akbar. Bahkan untuk perkara-perkara sepele, hendaknya kita mengucapkan nama Allah ketika menceritakan tentang kenikmatan. Ya, sembuh sebut nama Allah. Ya, dapat rezeki sebut nama Allah. Ya, terhindar dari musibah sebut nama Allah. Jadi biasakan lisan kita ini basah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang yang beriman itu selalu mengaitkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan musibah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita menyebut nama Allah, ada keutamaan daripadanya. Contoh, misal ketika orang mendapatkan musibah kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya, ini zikirnya Ummu Salamah, maka Allah akan ganti musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, ini ada keuntungan yang lainnya. Selain itu, bentuk keimanan kita pada Allah itu juga bisa mendatangkan nikmat yang lainnya. Taib. Di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari atau Muslim, ya kan? Asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Ya. Dijelaskan ada hamba-hambaku, ini hadis qudsi. Ada hamba-hambaku yang paginya itu mukmin, tapi sorenya bisa berubah jadi kafir. Loh, kok bisa? Ya, karena mereka itu, ya, jatuh ke dalam kekufuran akibat lisan-lisan mereka, gitu loh. Ya, makanya kita ini harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ya, karena ucapan saja seseorang itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, karena ucapan saja seseorang itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya kita harus hati-hati terhadap apa yang kita ucapkan, khususnya adalah menisbatkan semua nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sini dijelaskan juga, ya kan? Seandainya kita menisbatkan nikmat kepada seorang manusia atau makhluk, ya, dan kita sandarkan juga nisbat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya tidak menggunakan kata dan. Misal nih. Di sini dijelaskan laulallah wa fulan, ya. Jika bukan karena Allah dan bukan karena fulan, itu pun nggak boleh. Karena seolah-olah kedudukan fulan itu sama dengan Allah. Ya, jika bukan karena Allah dan fulan, aku pasti miskin sampai sekarang. Nah, nggak boleh. Yang benar itu pakai summa atau pakai kemudian. Kalau bukan karena Allah kemudian jasanya si fulan, aku pasti akan miskin sampai sekarang.
Atau kalau bukan karena Allah kemudian pakai kata kemudian jasanya fulan, ya aku mungkin akan mati karena sakitku. Ya, jadi boleh menisbatkan kepada selain Allah tapi didahului dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak menggunakan kata wa atau dan tapi menggunakan kata thumma. Taib. Itu bab tentang contoh daripada kesyirikan adalah ketika seseorang mengetahui nikmat itu dari Allah tapi mengingkarinya dengan menisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Masuk ke subbab yang lainnya. Dikatakan di sini mu'alif mengutip firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 22. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Dan janganlah engkau menjadikan di sisi Allah, di samping Allah Subhanahu wa taala, andadan, sekutu-sekutu, permisalan-permisalan. Wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahui bahwa tidak sedemikian, Allah tidak memiliki sekutu dan tidak layak Allah disekutukan. Ya. Dan berkata Ibnu Abbas, al-andad huwa syirik, ya, sekutu Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh sebagian manusia itu adalah bentuk kesyirikan. Dan itu sungguh aku khawatirkan terjadi pada umat, ya. Dan bentuk daripada syirik itu kata Ibnu Abbas di sini, ya, hampir seperti min dabi bin naml ala sofatin sauda, seperti semut yang hitam di atas batu hitam fi dulumatil lail, dalam kegelapan, gitu loh. Jadi syirik itu saking bahayanya, kadang-kadang itu sangat susah untuk dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Maka jangan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu tandingan. Jangan menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sekutu. Contoh apa? Contoh misal di sini dalam bersumpah. Ya. Dalam bersumpah. Dalam hadis riwayat Ahmad, man halafa bi ghairillah, siapa yang bersumpah selain kepada Allah, faqad kafara au asyraka, maka dia telah kufur atau telah berbuat kesyirikan. Jadi bersumpah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk dinisbatkan kepada namanya. Jadi tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh. Ya. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini adalah syirik kecil, tapi tetap saja syirik itu walaupun syirik kecil, kata para ulama, walaupun tidak mengakibatkan seseorang itu kekal selama-lamanya di neraka, tapi dikatakan, ya, syirik al-asghar wal kabair itu sama derajatnya di sini, ya. Jadi syirik kecil dengan dosa-dosa besar itu derajatnya sama. Walaupun syiriknya dinamakan syirik kecil dan tidak mengekalkan pelakunya ke dalam neraka, tapi bisa dihukumi pelaku dosa besar. Syiriknya syirik kecil tapi dihukumi pelaku dosa besar. Itu yang dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait syirik itu. Ya, wahal yaghfirullah asyirk al-asghar, apakah Allah itu mengampuni syirik kecil? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di sini bahwa syirik kecil itu sebagaimana kabair, ya, dosa-dosa besar yang tergantung Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah. Kalau Allah ini berkehendak, akan Allah ampuni. Ya, kalau Allah tidak berkehendak, ya kan Allah adab tapi tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka. Contoh syirik kecil, ya, adalah bersumpah kepada selain Allah. Dan itu banyak di zaman milenial seperti ini, ya.
Anak-anak muda itu kan sering-sering ya kita dapati di media sosial ketika ada orang bilang sumpah demi apapun gitu. Pernah dengar nggak? Nah, ya demi apapun dan lain sebagainya. Itu termasuk syirik kecil. Demi ibumu, demi bapakmu, demi apa dan sebagainya misal. Ya. Demi anakmu, demi siapa? Nggak boleh. Karena sumpah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah dihukumi pelaku syirik kecil. Bahkan di sini muallif mengutip pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Inna syirk la yaghfirullah walau kana asgor. Syirik itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu syirik kecil. Walaupun syirik kecil, ini pendapat Ibnu Taimiyah ya rahimahullah taala. Ya, jadi saya hanya menyampaikan apa yang ada di kitab saja. Ya, Ibnu Taimiyah berpendapat syirik besar, syirik kecil enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus hati-hati. Walaupun sebagian ulama berpendapat syirik kecil memungkinkan untuk diampuni sebagaimana pelaku dosa besar memungkinkan untuk diampuni. Ya. Jadi jangan sampai bersumpah kepada selain Allah. Hati-hati ya yang sumpah demi apapun gitu ya. Ya, sumpah apa lagi ya? Demi bapak, demi ibu sumpah pocong. Apa sumpah pocong? Ya. Dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ya beda kalau sumpah di atas Al-Qur'an beda namanya ya. Itu beda lagi. Tapi kalau pelafatannya itu ya, ya demi bapakmu, demi ibumu dan lain sebagainya, nggak ada dalilnya dan itu termasuk bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini juga disebutkan oleh muallif ya tentang perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan." Artinya apa? Seandainya disuruh milih terhadap dua dosa. Jadi dua-duanya ini dosa. Ya, dua-duanya dosa. Seandainya disuruh milih, ya, Ibnu Mas'ud itu lebih suka radhiyallahu anhu bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Ya, misal demi Allah minggu depan aku akan ngasih kamu uang 10 juta. Tapi sudah datang waktunya berjalan 1 minggu kemudian tidak ngasih uang 10 juta. Kemudian ditanya, mana uang 10 juta yang kamu janjikan, yang kamu sumpahkan? Dia bilang, aku bohong. Dosa apa tidak? Dosa. Tapi dosa yang seperti itu lebih Ibnu Mas'ud sukai, maksudnya lebih kecil derajatnya di sisi Allah daripada orang jujur tapi bersumpahnya menggunakan nama selain Allah. Contohnya, demi ibuku aku bersumpah, demi ibuku minggu depan kamu aku kasih uang 10 juta. Minggu depannya dikasih uang 10 juta, dia nggak bohong tapi sumpahnya kepada selain Allah. Ini dosanya lebih besar daripada orang yang berbohong tapi sumpahnya kepada Allah. Karena orang berbohong dia mengingkari sumpah. Dosa apa tidak? Dosa. Mengingkari sumpah itu hukumannya membayar kafarot. Kafarot sumpah itu berapa? Wah, ini harus belajar. Kafarot sumpah itu memberi makan 10 orang miskin. Tinggal dia memberi makan 10 orang miskin, kelar, nggak dosa dia. Apa itu? Enggak, ya, jadi orang miskin, ya. Kemudian kalau dia bersumpah kepada selain Allah, dia melakukan syirik kecil, tapi dosa besar. Nah, ini lebih berbahaya. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku lebih suka bersumpah dengan nama Allah tapi bohong daripada bersumpah dengan nama selain Allah tapi jujur. Ya, karena dosanya lebih besar orang yang bersumpah kepada selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan bermudah-mudahan untuk mengucapkan sumpah apalagi kepada selain Allah.
Dan di sini juga disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, la taqulu masya Allah wa sya'a fulan. Janganlah kalian mengucapkan kalau bukan karena Allah dan juga bukan karena fulan dan juga bukan karena fulan. Ini kita ulang lagi, ada hadis yang lainnya juga soalnya. Ya, jangan mengucapkan seperti itu karena itu bentuk ya menisbatkan sesuatu kepada selain Allah dan di kedudukan yang sama. Tapi kalau walakin qulu masya Allah tsumma sya'a fulan. Tapi kalau kamu mengucapkan kalau bukan karena Allah kemudian karena fulan, nah itu baru boleh. Ya, ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ya. Nah, jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, jadi hati-hati ya. Hanya karena ucapan seseorang itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Dan dosa syirik itu lebih besar dosanya daripada orang yang membunuh, daripada orang yang mencuri, daripada orang yang berzina. Ya, karena pembunuh, pencuri, perzina tidak akan kekal selama-lamanya di neraka. Tapi orang yang berbuat syirik kekal selama-lamanya di neraka. Kalau itu syirik besar, dan itu bisa terjadi hanya karena lisan manusia, lisan kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, lisan yang dibarengi dengan keyakinan itu bisa menjatuhkan seorang dalam syirik akbar. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, ya, siapa yang akhir man mata, ya, siapa yang mati kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, atau siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati, ya, riwayatnya berbeda-beda. Ya, ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim dan riwayat yang lainnya. Ya, intinya dia mati tanpa membawa dosa syirik, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu protes, ya Rasulullah, wa in zana wa in saroka. Ya Rasulullah, walaupun dia itu pezina, ya Rasulullah, walaupun dia itu orang yang mencuri, apakah dia tetap masuk surga? Kata Rasulullah, wa in zana wa in saroka. Ya, wa in zana wa in saroka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kalau dia tidak pernah berbuat syirik, dia pasti masuk surga. Saking masih pengen butuh kepastiannya, Abu Dzar mengulang pertanyaannya, wa in zana wa in saroka, walaupun dia itu berzina, walaupun dia itu mencuri, ya Rasulullah. Iya, wa in zana wa in saroka. Sampai diulang 3 kali, wa in zana wa in saroka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia masuk surga. Kata Rasulullah, wa in zana wa in saroka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia pasti akan masuk surga selama dia tidak membawa dosa syirik. Ya, walaupun mungkin masuk neraka dulu gitu. Sampai yang keempat kalinya, wa in zana wa in saroka, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab yang keempat kalinya saking ya gregetnya gitu ya, sampai bilang gini, wa in zana wa in saroka, dia tetap masuk surga walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun kamu nggak suka dengan ketetapan Allah ini. Ya, walaupun Abu Dzar itu tidak suka katanya. Ya, itu menunjukkan dosa apapun selain syirik masih memungkinkan orang untuk masuk surga. Tapi kalau dia jatuh dalam syirik, ya, lisan ucapan bisa kekal selama-lamanya di neraka. Ya, sebagaimana dalam hadis lagi riwayat Muslim, ya, dijelaskan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu juga melaksanakan haji. Orang kafir Quraisy haji. Kita di sini siapa yang sudah pernah haji? Ya, jadi orang kafir Quraisy itu melakukan haji, tapi ketika mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya, labbaik la syarika labbaik, itu ditambahi kalimatnya. Ya, sesungguhnya ada syarik, ya, ada sekutu yang pantas yang kau kehendaki. Ya, ditambahi sama orang kaum kafir Quraisy, dan itu yang menyebabkan haji mereka, kata Rasulullah SAW, sia-sia dan tidak diterima hanya karena lisannya. Ya, sebagian yang lainnya hanya karena lisannya berdoa kepada Lata, kepada Uzza, ya, kemudian diikuti dengan keyakinannya, maka dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maka naudzubillah min dzalik,
ya kami ulang sekali lagi, saudara-saudariku, ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah, jangan pernah menisbatkan sesuatu kepada selain Allah. Dan seandainya kita menisbatkan sesuatu kepada selain Allah, ya walaupun keyakinan kita tidak meyakini hal itu dari pokoknya, dari asalnya, tetap sebut nama Allah. Misalnya tadi, Masya Allah, Alhamdulillah setelah minum obat ini aku sembuh dan sebagainya, itu boleh ya, dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan juga berhati-hati ya, karena di bab setelahnya tadi juga disebutkan karena ucapan ya, karena sebagian ucapan manusia seseorang itu jatuh ke dalam kesyirikan. Contohnya apa? Bersumpah dengan selain nama Allah. Contohnya apa? Sama seperti contoh sebelumnya, menisbatkan sesuatu kepada selain Allah atau menyamakan kedudukan Allah dengan makhluk, maka itu bisa menjatuhkan orang ke dalam kesyirikan yang bisa ya, kalau itu seandainya masuk kategori syirik akbar, bisa kekal selama-lamanya di neraka. Kalau masuk kategori syirik kecil, tetap dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Syirik kecil, pelaku dosa besar. Taib, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Tidak terasa kurang lebih ya 1 jam kita bersama. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kami pribadi dan antum semuanya, untuk maslahat kebaikan kita dunia dan akhirat. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Semoga yang hadir di majelis ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, dilimpahkan rahmat dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat masalah, musibah, penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya ya. Dan semoga itu juga berlaku untuk yang menyaksikan ya lewat live streaming atau lewat media sosial di luar sana. Ya, kita diberikan taufik, dimudahkan dalam ketaatan, diberikan hidayah, senantiasa istiqomah di atas kebenaran, meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan kumpulan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.